asmara atau menyelamatkan negara kan gitu. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Pekan ini muncul informasi dari Solo bahwa adik Presiden Joko Widodo Hidayati telah dilamar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Nah, beberapa pakar hukum tata negara memperdebatkan sisi etika Ketua MK. Pimpinan lembaga yudikatif akan menikahi adik Presiden, pimpinan lembaga eksekutif. Nah, debat paling utama adalah kekhawatiran adanya konflik of interest saat pimpinan yudikatif memiliki hubungan kerabat dengan pimpinan eksekutif. Nah, untuk mendalami lebih detail peristiwa ini, langsung saja kita akan diskusikan dengan CEO and founder Foxpol Center Research and Consulting, Bapak Pangi Syarwi Caniago, atau yang akrab kita sapa Bang Pak Ipang. Selamat sore Pak Ipang. Selamat sore. Terima kasih. Alfa. Terima kasih Pak Ipang atas waktunya. Siap. Baik Pak Ipang. Nah, informasi rencana pernikahan adik Presiden dengan Ketua MK adalah dari Kantor Urusan Agama Kota Solo nih, Pak Ipang. Nah, Pak Ipang, sebelum jauh kita berdiskusi, ini fair atau tidak ya Pak Ipang? Kita seperti merasa ikut menilai pernikahan Ketua MK pada Mei nanti nih, Pak Ipang. Ya, pertama begini, sebenarnya saya juga nggak mau ya mengurus mengomentari soal pernikahan orang ya. Ya. Nah itu kan masuk ke wilayah yang sakral, wilayah privat ya. Jadi saya sebetulnya nggak mau juga terjebak itu Bang Alfa ya pada zonasi wilayah soal yang menjadi privasi orang gitu, soal pernikahan. Apalagi ini kan sesuatu yang mulia ya, suatu yang mulia, apalagi ini niat baik soal pernikahan menyatukan dua orang dan itu ibadah juga. Jadi ngapain juga saya terlalu masuk ke wilayah yang sebetulnya nggak perlu masuk ke wilayah pernikahan, mengomentari pernikahan orang. Tetapi yang jadi konteksnya adalah karena beliau adalah pejabat publik ya, apalagi selevel kepala lembaga negara, tentu saya izin berkenan juga untuk mengomentari ini. Seandainya misalnya adiknya Pak Presiden Jokowi menikah dengan bukan ketua lembaga negara sekelas MK ya, tentu nggak perlu juga kita komentari gitu. Ya. Konteksnya adalah pejabat negara. Oh, lebih ke pejabat negaranya sendiri, bukan konteks dari percintaannya Pak Ipang ya. Baik Pak Ipang, saya juga ingin bertanya, karena sebagian dari masyarakat berpendapat nih Pak Ipang, bahwa jodoh itu kan tidak bisa didiskusikan, atau ya seperti di luar logika lah. Nah, bukankah selalu begitu ya Pak Ipang ya? Iya, saya sepakat ya, betul memang jodoh itu di Lauhul Mahfuz memang nggak bisa disetting, nggak bisa diatur, memang sudah jodohnya. Kan ada juga tuh dari netizen ngomong begini, "Ngapain Bapak ngomentarin itu? Maksudnya Bapak suudzon begitu, berarti Bapak ini jahat sekali. Kalau orang mau nikah Bapak dianggap suudzon gitu." Gitu. Jadi, kan ada orang menganggap itu hadiah presiden, sampai segitu tuduhannya, "Wis jahat sekali, sadis sekali," atau ini bentuk, bahwa bagaimana Pak Presiden Jokowi mengamankan kepentingan agenda politik beliau di MK misalnya. Tapi memang terlalu jauh, nggak perlu juga kita bahas ke sana. Baik Pak Ipang, menanggapi kekhawatiran adanya kepentingan di balik pernikahan ini nih Pak Ipang, di mata Pak Ipang sendiri, apa sih sebenarnya untungnya Ketua MK menikahi adik Presiden yang akan selesai masa tugasnya 1,5 tahun lagi, Pak Ipang? Untungnya, secara tidak langsung mungkin ada mudaratnya lebih banyak daripada untungnya sebetulnya. Tetapi, banyak keputusan-keputusan MK yang sangat, menarik ke depannya soal misalnya ya, undang-undang IKN ya, yang kemudian diajukan oleh masyarakat sipil, dalam hal uji materi atau judicial review atau JR ya. Nah, di situ tentu ketika ada pengajuan itu dan itu ada, produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan oleh DPR, tentu ada yang tergugat dan termohon di situ. Nah, dalam hal ini, konteks ini ketika ada masyarakat sipil mengajukan JR di MK, nah ini yang kemudian kemudian ada hubungan kekerabatan, ya hubungan darah, hubungan keluarga, maka konflik interest, konflik kepentingan itu
agak-agaknya agak jauh, nggak mungkin, kok saya hampir-hampir nggak percaya nggak terjadi gitu. Karena dimanapun di persidangan di dunia pun sebetulnya apa namanya, hakim itu harus bebas dari kepentingan itu. Bahkan, Mas Alfa ingat nggak kalau sedang bersidang di pengadilan, biasanya kan mereka nanya itu, apakah terdakwa atau hakim nanya punya hubungan langsung maupun tidak langsung, punya hubungan kerabat, keluarga atau, macam-macam namanya dan seterusnya dengan terdakwa gitu. Ya. Yang kedua, apakah Ibu Bapak sehat gitu ya. Nah, artinya, betapa pentingnya kode etik ya, moralitas di situ dan karena ini kan orang-orang yang sedang mencari keadilan di situ. Secara otomatis kan mengganggu citra presiden dan mengganggu wibawa dan apa namanya, wibawa dan sebagai MK sebagai lembaga benteng terakhir konstitusi kita. Walaupun sebetulnya ada juga pendapat yang mengatakan Bang Alfa ya, Ya. Makanya, oh itu kan, hakim itu kan 3 dari DPR, 3 dari presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Kok rasa-rasanya bagaimana mungkin bahwa keputusan penting yang strategis itu hanya diputuskan oleh ketua MK gitu. Ya. Kan itu kolektif kolegial, jadi maksudnya banyak banyak pihak yang terlibat tidak akan bergantung kepada sosok figur ketua MK-nya, maka dianggap akan lebih objektif. Tapi persoalannya kan begini, setiap, pengadilan itu kan beda ya, pengadilan negeri dengan pengadilan MK itu beda. Ya. Misalnya satu perkara ya, perkara A, itu ditangani oleh 9 hakimnya. Jadi kalau besok masuk undang-undang IKN mau di-JR-kan di MK, maka 9 hakimnya akan terlibat dan salah satunya dari situ, yang namanya Pak Anwar Usman itu. Dan termasuk sebetulnya kalau nanti ada undang-undang presiden threshold misalnya diajukan juga JR, kan orang udah mulai putus asa gitu, udah nggak yakin, nggak percaya gitu. Jadi, sebetulnya ini bukan soal apakah ada pelanggaran, kok Anda tega banget ya suruh orang mundur gitu loh. Orang nikah punya niat baik, masa Anda suruh mundur, kok tega banget, kan bilang begitu. Tetapi kalau saya, minta memang ketua MK-nya mundur ya. Nah, Ya. kenapa? Kenapa? Karena tidak ada yang dilanggar, memang nggak ada. Tapi secara kode etik ya, etika moral, etika profesi, dan standar apa namanya, prinsip keadilan, baiknya memang lebih baik mundur gitu. Karena, kita bernegara ini kan tidak hanya, prosedural, substansial saja, tapi ada nilai-nilai gitu. Nah, nilai-nilai yang kita bangun adalah, kita percaya ke presiden, kita percaya kepada pemerintah, itu karena ada trust. Sebetulnya roh dari, menjaga citra presiden maupun wibawa MK itu bagaimana menjaga nilai-nilai, kepercayaan tadi, rasa percaya publik. Nah, sekarang publiknya percaya atau tidak terhadap institusi lembaga MK ini gitu. Nah, itu paling tidak bisa mengganggu DNA, trust publik tadi terhadap MK. Karena ada, eee, walaupun sebetulnya orang merasakan, ya putusan MK selama ini juga banyak kontroversial gitu. Ya selama Oke, ini baik kan Pak Ipang. banyak Nah, kalau misalkan ada yang diuntungkan nih kira-kira dari pernikahan Ketua MK dengan adik presiden nih Pak Ipang. Apakah mungkin Ketua MK dan adik presiden mau begitu saja gitu dinikahkan atau menikah untuk kepentingan di luar keinginan pribadi masing-masing, Pak Ipang? ya, kalau saya meyakini ini alamiah sih, mungkin nggak ada di agenda setting desain itu soal nikah orang ya. Karena itu mungkin sudah tertulis di Lauhul Mahfuz juga soal jodoh menjodoh orang ini kan. Nah, cuma kan, kata orang sambil lelucon politiknya mau menyelamatkan asmara atau menyelamatkan negara kan gitu. Ya, ini leluconnya aja. Tetapi, saya kan dianggap tertuduh juga sangat jahat gitu loh. Saya jahatnya gini, orang mau nikah kok Anda suruh mundur gitu. Tetapi, lagi-lagi, saya punya punya dasar gitu untuk menyatakan kenapa harus mundur itu ada landasan yang nilai-nilai yang saya percaya dan 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 dan, itu diyakini oleh semua negara di dunia juga. Kan hakim itu adalah perwakilan Tuhan ya, perwakilan Tuhan di muka bumi sehingga, hakim itu diberikan hak prerogatif, ya untuk memutus suatu perkara kan. Jadi termasuk, hukuman mati itu ada nyawa manusia sama hakimnya. Jadi ini prinsip bagaimana
masyarakat atau kelompok masyarakat atau NGO atau kelompok civil society untuk mencari keadilan ya, mencari kan semua mereka tuh pencari keadilan di MK itu. Nah, kalau memutus prakara maka prinsip keadilan itu kan harus masuk sebetulnya. Nah, kita pasti ingat pertanyaan penting sebelum sidang itu yang saya bilang tadi, apakah Bapak Ibu ya punya hubungan tidak langsung maupun tidak langsung, itu sudah pertanyaan lumrah gitu ya terhadap yang dengan yang berperkara. Nah, presiden dalam hal ini itu berperkara. Setiap apa namanya kelompok masyarakat sipil yang mengajukan produk undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan presiden selama ini melalui MK. Nah, salah satu pihak yang berperkara di JR itu adalah presiden, baik yang termohon maupun yang tergugat. Nah, oleh karena itu secara etik dan secara moral ya atau prinsip keadilan, jika betul ya nanti misalnya nih memang mereka sudah di kadar dan kadarnya ketentuannya dari langit bahwa mereka akan menikah misalnya ketua MK ini dengan dengan menikahi adik Presiden Jokowi, maka yang bersangkutan wajib untuk mundur. Demi apa? Demi menjaga marwah kewibawaan MK dan citra presiden yang nanti akan tertuduh gitu. Walaupun putusan-putusan MK itu nanti dianggap rasional, common sense, terukur, tidak kontroversial, tapi yang namanya persepsi masyarakat tentu akan tetap ada suuzon politik gitu. Nah, ini yang kata kuncinya, keywordnya itu Bang Alfa, itu adalah soal citra dan marwah. Baik Pak Ipang, sebenarnya apa nih yang membuat Pak Ipang juga khawatir dengan pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden nih Pak Ipang? Apakah ada presiden-presiden sebelumnya yang mendukung kekhawatiran Pak Ipang? Saya kekhawatirannya untuk sekarang nggak ada ya, tapi kekhawatiran ke depan terhadap produk-produk undang-undang yang disahkan oleh pemerintah maupun DPR yang digugat oleh masyarakat dalam hal ini judicial review ke MK, itu yang kita khawatirkan berpotensi terjadi yang namanya konflik interest, itu konflik kepentingan. Nah, kalau sekarang saya nggak khawatir sih, kan ini memang belum berlangsung, tetapi jangan lupa nanti ada yang namanya amandemen ya, kalau ada semangat untuk amandemen, ada penambahan masa jabatan presiden, ada undang-undang IKN yang digugat juga oleh masyarakat sipil ya. Sebenarnya begini, kalau kita komparasi di negara-negara maju ya, itu kan budaya mundur itu kan biasa aja, apalagi berkaitan dengan konflik kepentingan, perang batin biasanya orang sebut ya. Itu kalau orang pejabat-pejabat publik kita di luar negeri sana itu ya biasa aja mundur gitu untuk memilih gitu, nggak ada masalah. Tapi kan kok rasa-rasanya saya nggak percaya nanti hakim MK ini akan mundur atau ketua MK Pak Anwar Usman ini saya nggak yakin bakal mundur. Karena memang nggak ada yang dilanggar gitu. Memang secara kode etik saja, etikanya. Tetapi Baik Pak Ipang, nah kita masuk soal ke regulasi nih Pak Ipang. Tadi Pak Ipang juga sempat menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar seperti itu Pak ya. Sebagai Ketua MK, apakah ada yang dilanggar nih Pak dari sisi peraturan atau penyelenggaraan negara menikahi adik presiden? Tidak ada yang dilanggar Pak ya? nggak ada, karena memang nggak ada juga undang-undang bahwa kalau beliau menikah dengan adik presiden beliau harus mundur gitu sebagai ketua MK maupun sebagai hakim MK, nggak ada memang. Oh, berarti Tapi lebih ke etika mungkin Pak ya? ya kan kita ingin hakim MK itu memberikan putusan yang seadil-adilnya, itu satu hal ya. Yang kedua, ketika berperkara dan melakukan persidangan di MK itu tentu hubungan kekerabatan, hubungan keluarga tadi itu kan sebetulnya code of conduct-nya itu di hakim di seluruh dunia itu kan hampir semua itu wajib mundur gitu. Kalau ada yang mereka sedang menangani perkara. Jadi salah satu pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan atau sedarah atau semenda namanya istilahnya itu wajib untuk mereka hakim tadi mundur demi menjaga apa namanya keluhuran ya martabat dan kehormatan atau kewibawaan dari hakim itu sendiri gitu. Jadi ini kan sebetulnya
ini yang menjadi penting di seluruh dunia itu code of conduct soal prinsip itu dijaga oleh hakim-hakim di seluruh dunia. Jadi, nah, karena HMK adalah sebagai benteng terakhir konstitusi kita atau jihad konstitusinya kita menjaga supaya agar undang-undang tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau menguji produk undang-undang yang disahkan oleh pemerintah maupun terhadap DPR, kemudian digugat oleh masyarakat sipil, di situ ada hakim yang kemudian melakukan putusan ya. Nah, apakah ada contoh seperti apa nih konflik of interest atau konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi nih Pak Ipang, misalnya dalam perkara apa, Pak Ipang? Dulu saja kita misalnya ada undang-undang kontroversial yang diputuskan JR-MK yang aneh menurut saya sih produknya. Misalnya ada dinasti politik yang dulu diatur secara regulasi sehingga kalau kita bapaknya bupati, kepala daerah, atau istrinya bupati atau kepala daerah itu nggak boleh anaknya langsung menjadi calon bupati, calon gubernur, calon kepala daerah. Harus diputus satu satu garis ya, garis ke bawah, garis ke atas, garis ke kanan. Jadi satu periode itu nggak boleh langsung gitu untuk menahan laju dinasti politik. Tetapi kan MK kemudian melakukan putusan yang dianggap kontroversial bahwa itu tidak lagi dicabut gitu. Nah akhirnya sekarang kan kita nggak ada produk yang mengatur tentang dinasti politik. Sehingga memang wajar kemudian kemarin banyak yang bapaknya bupati dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh istrinya gitu. Itu kan produk undang-undang yang kemudian kontroversial menurut saya yang sebelumnya ada tapi kemudian ditiadakan gitu. Padahal itu salah satu cara untuk mengatur tentang dinasti politik. Karena kan begini Mas Alfa, kita ini kan patron klannya kuat ya, patronase, hubungan ayah dan anak, keluarga, kerabat. Itu kental banget kita ya, hubungan klien politik kita tuh kuat sekarang. Kalau Pak mengatakan ada putusan MK yang terkait dengan IKN, seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah ada tanda-tanda publik nih Pak ingin mengajukan judicial review ke MK soal IKN nih Pak Ipang? Ya begini, misalnya animo trust publik ya dari distrust menjadi trust building itu kan memang anggaplah saya kok seolah-olah udah nggak yakin lagi publik sekuat animo kepercayaan awalnya gitu. Tentu DNA kepercayaannya terganggu nih. Karena apa? Kok mereka kira-kira saya masih yakin nggak mereka JR ke MK lagi gitu. Kan semangat mereka sebelum ini terjadi kan beda. Kalau kemarin kan mereka masih ada harapan. Kalau sekarang mereka kan mengajukan JR ke MK, mereka udah seuzon duluan gitu. Prasangka buruk dulu. Padahal walaupun putusan itu kita nggak tahu juga gitu akan ada kejutan atau gimana. Tapi mereka sudah pesimis dari awal, udah nggak percaya gitu. Ini yang menurut saya sangat mengganggu juga. Gitu. Baik Pak Ipang, berbicara tentang kekhawatiran juga nih Pak Ipang, bukankah masih ada DPR dan juga lembaga publik yang akan bersuara keras jika memang terjadi konflik of interest Ketua MK, Pak Ipang? Ya kalau publik tentu kita sebagai masyarakat sipil itu kan kelompok yang sebetulnya masih berupaya untuk mengingatkan pemerintah supaya citra presiden itu baik di mata publik, supaya MK itu punya marwah. Nah kita ini kira-kira hanya mengingatkan saja, karena yang mahal itu tinggal kepercayaan itu. Nah, kan itu yang membuat kita patuh ke pemerintah sekarang, kita percaya ke presiden sekarang karena ada trust di sana gitu. Kalau trust-nya udah nggak ada, ya gimana? Itu musibahnya gitu. Jadi yang mahal itu ya trust tadi. Oke, baik Pak Ipang, untuk closing statement nih Pak Ipang, apa nih harapan Pak Ipang agar kekhawatiran publik tidak terjadi nih Pak Ipang? Silakan. Ya kita berharap sih publik masyarakat tetap menjaga akal sehat ya, menjaga akal sehat. Yang kedua, kita ingin tetap Indonesia menjadi negara yang sangat demokratis ya. Jangan sampai kita terkesan menjadi negara yang selama ini kan kita menjadi negara yang eksekutif happy ya. Jadi eksekutif yang sangat kuat gitu. Sementara kita butuh yang keseimbangan gitu bahwa eksekutifnya kuat, ya legislatifnya kuat dan
lembaga peradilan yudikatifnya juga kuat. Jadi kita berharap check and balances itu jangan sampai DNA salah satu kuat itu berbahaya sekali gitu. Jadi kalau misalnya DPR kita hari ini kan hitungan kita oposisi gitu ya, hampir nggak bisa mengimbangi kekuatan di legislatif, yudikatif, eksekutif gitu. Jadi sangat mengganggu sih menurut saya ketika ada ketidakseimbangan ini. Baik, terima kasih Pak Ipang selaku CEO dan founder Foxpol Center Research and Consulting. Terima kasih Pak Ipang atas waktunya, sehat-sehat selalu untuk diskusi sore ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Alfa. Baik, terima kasih untuk Sore. Newsmaker. Kita sudah selesai berdiskusi. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lain. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.